Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Immanuel Hulu. Saya berasal dari Politeknik Negeri Medan, dari jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Saya berada di Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini, saya ingin mendemokan hasil dari proyek pembuatan aplikasi sistem informasi geografis untuk persebaran fasilitas kesehatan yang ada di Sibolga. Kita akan mulai reviewnya. Di sini saya membuat website dengan tujuan untuk mempermudah user atau pengguna dalam mencari tempat-tempat fasilitas kesehatan yang ada di kota Sibolga. Jadi fungsinya untuk mempermudah mereka mencari fasilitasnya dan mengetahui detail-detail dari fasilitas kesehatan tersebut. Kita masuk ke halaman websitenya. Untuk halaman awal atau homepage dari websitenya kurang lebih seperti ini hasilnya. Yang dimana di atasnya saya membuat navbar sebagai navigasinya. Ada beberapa navigasi seperti beranda, yaitu homepage, peta interaktif, ada data fastcase, itu tempat datanya nanti, dan ada profile tentang pengguna. Dan ini ada tambah fastcase yang dimana nanti user juga bisa melakukan input data jika memiliki tempat fasilitas kesehatan yang baru yang ada di Sibolga. Oke. Jadi untuk homepage-nya kurang lebih seperti ini desainnya. Ada tombol lihat daftar fastcase untuk masuk ke daftar fastcase-nya. Ada untuk buka peta interaktif untuk masuk ke halaman peta. Dan di situ ada function-functionnya. Dan di sini ada card detail untuk membantu analisis dari datanya. Yang dimana saat ini total fastcase yang saya gunakan itu datanya sebanyak 30 total fasilitas kesehatan yang ada di Sibolga. Yang dimana yang aktif itu semuanya 30, semua yang 30, yang melayani BPJS masih 28 fasilitas kesehatan, dan yang dimana saya mengambil fasilitas kesehatannya memiliki 5 jenis fasilitas. Nah, jenis fasilitasnya ada seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dan optik. Oke. Nah, di bawah ini ada daftar fasilitas kesehatannya. Contohnya ada sebanyak 30. Di bawahnya ada footer sebagai tambahan saja. Jika kita klik salah satu daftar fasilitas kesehatan yang ada di sini, ini akan langsung diarahkan ke peta interaktif kita. Jadi kita klik. Nah, inilah halaman fasilitas kesehatan kita. Nah, ini merupakan fasilitas kesehatan yang kita klik tadi, yaitu Apotek Segar Sibolga. Kita bisa melihat detailnya ada di sini, dan kalau mau lihat detailnya lebih lengkap ada juga di sini. Oke, kurang lebih untuk tampilan petanya seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan dari halaman peta interaktifnya. Gimana? Di sini saya membuat legenda untuk mempermudah user untuk mengetahui isi dari petanya, seperti jenis fasilitasnya, simbol-simbolnya, baru ada layanan BPJS-nya. Ini untuk mempermudah menggunakan legenda. Dan di sini saya menggunakan dua map, ada map yang OpenStreet, ada map yang kayak gini, S3. Nah, dua map. Tapi saya lebih suka menggunakan ini. Dan di sini ada fitur GPS juga, bisa melacak posisi kita yang sekarang berada di mana. Nah, kurang lebih saya berada di sini di USU, sedangkan fasilitas kesehatan ini hanya di Sibolga. Jadi kita akan kembali ke halaman Sibolga. Kita balik. Selanjutnya di peta saya menggunakan beberapa fitur, yaitu ada fitur mencari fasilitas kesehatan yang paling dekat,
ada fitur mencari fasilitas kesehatan berdasarkan radius, dan ada mencari jarak antar fasilitas kesehatan. Jadi kita coba satu-satu. Kita pertama coba filter dulu. Jadi kita ingin mencari rumah sakit, ada namanya itu Metamedica. Nah, di sini rumah sakit Metamedica ada 2. Nah, dia akan muncul di peta cuma 2. Yaitu Metamedica pertama dan Metamedica kedua. Kalau kita klik, maka dia akan munculkan detailnya. Di sini di detail ada jam operasionalnya, ada nomor teleponnya, di kecamatan apa, dia aktif atau enggak, dia menerima BPJS atau enggak. Oke, selanjutnya kita kembalikan dulu ke semua. Oke, kita coba fitur yang pertama itu mencari fasilitas terdekat. Di sini ada dua cara, yaitu pertama dengan mengklik peta, dan yang kedua dengan menggunakan titik lokasi kita atau GPS saya. Karena saya berada jauh, saya menggunakan yang pilih peta saja. Kita coba pilih peta. Sini kita contohkan klik di sini. Oke. Nah, maka titiknya akan mencari latitude dan longitude-nya. Nah, jadi akan mencari fasilitas kesehatan yang paling dekat dari titik tersebut. Di sini akan tampil, karena di sini yang kita butuhkan itu ada 5 vaskes, dia akan tampilkan 5 vaskes saja. 5 vaskes terdekat, yaitu yang pertama paling dekat ada Apotek K24 Sibolga, yaitu ini. Apotek K24 Sibolga. Dan yang paling jauh dari kelima itu adalah Politeknik Polresta Sibolga. Ini merupakan yang paling jauh. Oke. Selanjutnya kita kalau pakai GPS saya, kita coba untuk pakai GPS berdasarkan GPS atau lokasi. Nah, lokasi saya itu ada berada di Medan, di sekitaran USU. Oke. Ini sedang menghitung via rute jalurnya. Nah, jalurnya akan didapat kurang lebih jaraknya itu mendapat 5 vaskes itu sekitar ratusan kilometer, karena saya berada di posisi kota Medan, bukan di kota Sibolga. Nah, kurang lebih seperti ini dia rutenya. Oke, sekarang kita coba masuk ke fitur radius, yaitu mencari fasilitas kesehatan berdasarkan radius. Oke. Ini juga caranya menggunakan titik pusat dengan cara klik di petanya di mana saja. Contohnya kita klik di sebelah sini. Nah, akan muncul radiusnya. Contohnya kita perkecil dikit. Nah, kita ambil yang 500 saja. Kita cari vaskes dalam radius. Maka akan muncul nanti fasilitas kesehatan yang berada di dalam radius tersebut. Nah, di sini ada 6 fasilitas kesehatan yang ada di dalam radius 500 meter. Yaitu Puskesmas Sambas, ada lagi Puskesmas Praktik Dokter Tony, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu dalam radius 500 meter ada fasilitas kesehatan yang bisa kita capai. Selanjutnya fitur terakhir itu ada jarak, yang dimana fitur jarak ini fungsinya untuk mengetahui jarak antar kedua vaskes. Jadi contohnya kita menentukan 2 vaskes, yaitu vaskes pertama kita tentukan itu rumah sakit Ferdinand Lubang Tobing. Lalu vaskes kedua kita pilih ini Opti ABC Sibolga. Nah, baru kita hitung via jalur jalan. Ini tujuannya untuk mengetahui jarak antara kedua vaskes tersebut. Nah, ini dia. Rumah sakit Ferdinand Lembang Tobing ada di sini, sedangkan Optik yang kita pilih tadi ada di sini. Jaraknya itu kurang lebih 512 meter. Jadi estimasi berkendaranya itu kurang lebih 1 menit. Nah, jadi dia termasuk dekat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke peta vaskes. Untuk halaman peta sudah selesai. Kita coba masuk ke data vaskes.
Nah, di halaman data Fastcash ini merupakan tempat sistem CRUD atau apa sih, admin dari data Fastcash yang ada. Yang dimana kita bisa mengelola data Fastcash-nya di sini, mulai dari melihat detail Fastcash-nya, mengeditnya, menghapusnya, atau menambah Fastcash-nya. Pertama, di sini akan ditampilkan Fastcash-nya, tabel-tabelnya. Kita bisa filter juga, contohnya rumah sakit aja. Kita bisa filter. Baru, nah hasilnya akan menjadi seperti ini, yang rumah sakit aja. Karena di sini rumah sakitnya ada 4. Nah, baru kita bisa filter untuk status yang aktif atau nggak aktif, jenis Fastcash-nya, yang BPJS atau enggak, kita bisa filter. Di sini bisa kita reset lagi semua untuk menampilkan semua. Sekarang untuk mencoba CRUD-nya, kita akan coba untuk tambah Fastcash. Di sini sebelumnya Fastcash-nya ada 30, kita coba tambah Fastcash. Nah, untuk fitur tambah Fastcash ini halamannya kurang lebih seperti ini. Kita akan disuruh untuk mengisi form, identitas Fastcash, lokasi alamat, dan informasi operasionalnya. Kita coba, kita contohkan kodenya RS, kita masukkan RS 123333. Kita bikinlah kodenya, contohnya seperti itu. Namanya kita bikin RS Rumah Sakit Immanuel Sejahtera. Oke, kita pilih jenis Fastcash-nya itu rumah sakit, kategorinya rumah sakit umum. Kita pilih kelas Fastcash-nya itu kelas A, baru akreditasinya paripurna. Ya, untuk jalannya kita bikin alamatnya di Abdul Hakim contohnya. Untuk kelurahannya Sibolga Sambas. Nah, untuk pilih kecamatannya Sibolga Sambas, kelurahan Sibolga Kota. Buatlah kayak gitu. Baru kode posnya kita contohnya 22617 contohnya. Link Google Map bisa opsional, mau bisa dimasukkan atau enggak. Dan di sini untuk menentukan titik Fastcash-nya kita ada 2 cara juga. Pertama menggunakan lokasi saya, yaitu lokasi yang GPS yang ada kita di mana berada. Contohnya mendeteksi lokasi, dia akan menampilkan titik kita di mana berada. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya ada di sini, lokasi GPS Anda. Coba di sini masih nge-lag. Oke. Oke, kita tunggu sebentar. Ya. Coba kita isi yang ini dulu, telepon. Untuk teleponnya 081256, contohnya aja. Kapasitas tempat tidurnya kita bikin 100. Jam operasionalnya 24 jam. Lalu kita pilih ini punya swasta contohnya. Oke. Kita kecilkan. Nah, kita berada sini. Kita pilih yang apa aja. Sumatera Utara. Kita pilih yang di Sibolga aja, kita klik aja.
Oke, contohnya kita pilih titiknya di sini. Nah, kita berada di titik ini, Jalan Petuanggi. Kita coba. Nah, di sini latitude dan longitude-nya akan terisi otomatis dari titik lokasi yang kita klik tadi, kita tentukan tadi. Latitude-nya ada 1,7, longitude-nya 98,7. Oke, di sini ada status operasionalnya, apakah aktif atau enggak aktif. Kita pilih aktif, bisa melayani BPJS atau enggak, kita bikin melayani BPJS. Nah, ini ada koordinat terpilihnya akan termasuk ke sini. Nah, kita bisa melakukan simpan fast cash. Contohnya kita simpan, maka send anyway. Coba berhasil. Nah, di sini fastcash RS Immanuelnya berhasil ditambahkan. Jadi kita lihat ke apanya, data fastcash-nya. Nah, di sini total fastcash-nya menjadi 31. Nah, dan data fasilitas kesehatan Rumah Sakit Immanuel Sejahtera sudah masuk ke dalam database-nya. Kita bisa lihat detailnya. Kita lihat detailnya di sini. Nah, ini merupakan halaman detail dari fasilitas kesehatannya. Namanya Immanuel Sejahtera, Jalan Abdul Hakim, Sibolga Sambas. Di sini semua informasi tentang fasilitas kesehatannya akan ditampilkan. Mulai dari operasional kontak, lokasi alamat, dan informasi umum. Nah, di sini ada juga ditampilkan lokasi di petanya, kurang lebih seperti itu. Baru kita juga bisa melakukan edit data fastcash. Kita coba untuk edit data fastcash. Oke, kita edit. Contohnya di sini kita ubah namanya. Jadi Rumah Sakit Immanuel Bersama. Oke, di sini kita pilih apalagi kita ubah. Kita ubah juga titiknya. Titiknya kita klik, titiknya kita ubah ke ini, Jalan Masjid. Kita ubah ke Jalan Masjid. Kasih baru. Nah, untuk ininya bisa diubah juga yang lainnya. Kita matikan melayani BPJS boleh. Baru kita simpan perubahan. Sini kita go back. Ini go back aja. Nah, harusnya datanya sudah tersimpan. Kita lihat ke data fastcash. Data fastcash. Nah, kita lihat di sini Rumah Sakit Immanuel Bersama, yang tadinya Sejahtera menjadi Bersama, dan di sini udah menjadi non BPJS. Kita lihat detail lagi. Kita buka detailnya. Nah, datanya sudah berubah, sudah update sesuai yang kita ganti tadi. Nah, kita lihat untuk apanya di peta, apakah memang berubah titiknya tadi. Coba di peta kita cari nama fastcash-nya Immanuel Bersama ini. Kita lihat. Oke. Nah, betul, dia berada di Jalan Masjid. Yang tadinya di Jalan Batuan Anggi, sekarang udah di Jalan Masjid. Ini dia. Kita lihat detail fastcash. Detail lengkapnya akan masuk ke sini juga. Oke. Selanjutnya kita kembali ke daftar fasilitasnya. Nah, jadi untuk tambah fastcash dan edit fastcash-nya berjalan. Begitu juga dengan detail fastcash-nya juga berjalan dengan baik.
Dan terakhir kita akan mencoba untuk menghapus atau mendelete salah satu data Fastcase-nya. Kita coba untuk menghapus yang tadi, yang rumah sakit Immanuel Bersama. Kita hapus, maka akan muncul alert seperti ini, kayak hapus Fastcase. Apakah kamu yakin ingin menghapus rumah sakit Immanuel Bersama? Maka kita bisa melakukan batal atau hapus. Kita coba ya, hapus. Go back. Tinggal go back aja. Oke, nah datanya akan terhapus dan total Fastcase-nya kembali ke 30. Nah, kita coba lihat ke sini, kita cari dari sini. Immanuel Bersama RS. Kita filter. Nah, nggak ada ya, yang nggak dapat. Oke, kita coba yang dari rumah sakit ini, data rumah sakitnya aja. Nah, data rumah sakit nggak ada Immanuel Bersama lagi. Kita coba dilihat di peta. Kita cari Immanuel. Nah, tidak ada Fastcase yang ditemukan. Jadi data Fastcase Immanuel Bersama yang kita buat tadi sudah betul-betul terhapus. Oke. Selanjutnya halaman terakhir itu adalah halaman profile. Dan dimana halaman profile ini adalah detail halaman untuk pengembang aplikasinya, yaitu saya sendiri. Yang dimana ini adalah detail tentang saya. Di sini menjelaskan sayanya siapa dan menjelaskan aplikasi ini seperti apa aplikasinya, yaitu dimana untuk membangun aplikasi web berbasis data spasial dan mengimplementasikan PostGIS, Laravel, dan Nest.js untuk membantu pemetaan layanan kesehatan Kota Sibolga. Nah, di sini bisa kembali lihat proyeknya yang tadi, itu akan masuk mengarah ke peta. Dan jika pengen menghubungi saya secara langsung, bisa hubungi saya. Ini akan mengapakannya ke email. Nah, di sini ada data-data query spasial, teknologi yang saya gunakan, dan kecamatan yang ada. Ini ada tentang proyek. Di sini bisa dilihat ada peta interaktifnya, ada analisis spasialnya, routing via jalannya, filter, CRUD-nya, dan materialis view-nya. Ini adalah teknologi yang saya gunakan dalam proyek ini, seperti di backend adalah Laravel 11, PostgreSQL-nya, PostGIS, dan OSRM. Untuk front-end-nya saya menggunakan Tailwind CSS, Left.js sebagai petanya, Blade Templates, dan JavaScript sederhana. Selanjutnya untuk tools dan formatnya saya menggunakan pgadmin 4. Untuk database-nya, Laragon untuk servernya, VS Code untuk tempat codingnya, dan JSON untuk apanya. Nah, itu dia untuk teknologi-teknologi yang saya gunakan dalam proyek ini. Nah, ini ada keahlian teknisnya dari proyek yang saya buat. Kurang lebih Laravel di proyek ini kurang lebih 85%. Tailwind CSS juga yang paling besar ya kan. Berada Postgre-nya, JavaScript-nya, GIS-nya, dan Git-nya. Di sini saya tampilkan juga PostGIS queries-nya untuk menambah pengetahuan aja. Ini adalah query-query untuk insert, untuk radius, dan untuk materialis view-nya. Dan di sini ada bagian kontak. Jika teman-teman ingin menghubungi saya, bisa melalui email. Ada email saya. Ingin mengetahui LinkedIn saya juga ada di sini, LinkedIn, dan juga GitHub. Di mana teman-teman ingin mengetahui repositori yang pernah saya buat, maka bisa datangi ke GitHub saya, yaitu Immanuel122. Oke, cukup sampai itu saja dari aplikasi webnya. Semoga aplikasi ini dapat membantu kita semua dalam mencari fasilitas kesehatan yang ada di Kota Sibolga.
Sekian dan terima kasih.